A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Wa'lam anna kulla ma yatakawwamu bihi al-a'la jinsan kana aw naw'an yatakawwamu bihi ma tahtahu min ghairi aqsin. Li'anna al-a'la juz'un mimma tahtahu bila aqsin. Ketahui olehmu bahwa semua sesuatu yang dibentuk dengannya sesuatu oleh yang tinggi, baik dia itu yang tinggi itu jenis ada dia yang tinggi ataupun no. Itu kabar daripada anak, itu terbentuk dengannya yang tinggi, sesuatu yang tinggi oleh sesuatu yang ada di bawahnya tanpa ada kebalikan. Oke. Semua yang terbentuk, suatu yang membentuk yang tinggi, jenis yang tinggi, maka secara otomatis yang di bawah juga terbentuk. Tanpa ada kebalikan. Sesuatu yang terbentuk di bawah belum tentu terbentuk di atas. Oke. Ya, ceritanya begini. Orang yang masuk di jabatan menteri, maka yang di bawahnya kena nggak? Orang yang masuk di jajaran gubernur, apakah bagian di atas gubernur dia tersentuh? Enggak kan? Orang misalnya kerja di perkantoran presiden misalnya, maka yang di bawah kena, terhubung, ya kan? Ada hak kuasa lah gitu. Tapi yang misalnya bupati, di atas bupati dia nggak ada hak lagi. Paham? Sesuatu yang terbentuk di atas, otomatis kena ke bawah, yang tanpa ada kebalikan. Tanpa ada kebalikan. Ini saya analogika. Kalau dalam persoalan mantik di sini, setiap juzuk yang masuk dalam membentuk jenis a'la. Jenis a'la apa? Jenis yang paling tinggi adalah jauh. No yang paling tinggi apa? Jisim. Karena no yang paling tinggi adalah jisim. Karena di atasnya tidak ada lagi jenis. Masih ada jenis. Masih ada jenis. Di bawahnya ada beberapa jenis. Oke. Setiap juzuk yang masuk, misalnya jismun. Oke. Setiap juzuk yang masuk di atas, maka juzuk ini akan mempengaruhi yang di bawah. Ini. Jisim di sini, waktu kita masukkan hewan, hewan itu jisim nggak? Pada jisim nami, jisim nggak? Oke. Ataupun lihat dari johar. Johar apa? Sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada yang tidak butuh kepada yang lain. Itu makna jauhar, bukan jauhar farad. Oke? Kullu maujud la fi maudu, itu definisi jauhar. Setiap sesuatu yang ada, sesuatu yang maujud, tapi laisa fi maudu, tidak berada pada suatu tempat. Misalnya gini, papan tulis. Keberadaan papan tulis ini, apakah dia tergantung pada putih? Putihlah yang tergantung kepada papan tulis. Tidak ada papan tulis ini kalau tidak ada putih. Paham? Paham? Jadi johar adalah maujud laisa fil maudu. Makna maudu itu mahal. Sesuatu yang ada tapi keberadaan dia itu tidak butuh kepada yang lain. Beda dengan arat. Arat itu keberadaannya butuh kepada yang lainnya enggak? Ilmu itu enggak akan ada kalau tidak ada seseorang. Orang itu adalah johar, ilmu itu adalah arat. Sifat lah kata lain. Oke. Jauhar. Masuk nggak pada jisim? Jisim itu apa? Ya jauhar. Pada jisim nami, jauhar. Pada hayawan? Oke. Ini mempengaruhi kepada yang di bawahnya. Hayawan apakah? Oke. Hayawan pasti Hayawan pasti jisim. Gini, jisim nami ya pasti jisim ya pasti jauhar. Jadi yang di atas, setiap juzuk yang masuk yang paling di atas, maka yang di bawahnya mempengaruhi. Paham? Misalnya coba kita lihat dari sini aja, dari jismun nami. Yang dimasukkan hewan apa? Gini, jismun nami apa? Yang berkembang. Ya hewan pasti juzuk yang masuk di atas, di bawah juga Paham? Ataupun lihat dari jisim. Jisim apa? Benda, suatu yang suatu yang punya bentuk. Jismun nami punya bentuk nggak? Tumbuhan punya bentuk. Ya kan? Hewan? Jadi sesuatu yang membentuk ini, maka ini juga terpengaruh
Paham? Ini maksud kiwamul a'la, suatu jenis yang tinggi. Oke, juzuk yang ada di jenis yang tinggi, maka juzuk itu juga ada di bawah. Di bawah. Paham apa? Maka hewan apa? Hewan adalah jisim. Ya kan? Paham? Paham ya? Oke. Tanpa ada kebalikan, maksudnya begini. Hayawan, ini yang paling bawah kan? Jenis yang paling bawah apa? Hayawan. Di atasnya apa? Jismun nami. Apakah pada jismun nami ada hewan? Ini. Hewan ini apa? Terbina ada berapa? Ada 2 kan? Hewan pasti jisim jisim nami apa sudah pasti hewan? Hah? Tidak, karena jisim nami terbenar kepada nabat. Jadi yang di bawah tidak mempengaruhi yang dia. Juzuk yang ada di bawah. Apa juzuk yang ada di bawah? Ataupun taruhlah satu lagi, insan. Insan, apa insan? Insan, hewan juzuk daripada insan apa? Apakah natik ini ada pada hewan? Apakah hewan pasti ada pada insan kan? Makna hewan ada pada Apakah makna insan, yakni natik, ada pada hewan? Enggak. Hewan, apa makna hewan? Yang bergerak. Apakah bergerak bisa mengklaim pada jisim nami? Enggak. Jisim nami pasti, ya hewan itu pasti jisim nami, suatu yang bertumbuh. Tapi yang bergerak dengan sendirinya pada jisim nami belum tentu, karena jisim nami bisa juga pada tumbuhan. Jisim mempengaruhi pada jisim nami kan? Yang berkembang biak itu pasti jisim. Yang berkembang biak itu pasti Tapi jisim itu apakah sudah pasti berkembang biak? Belum tentu. Jisim itu pasti johar. Johar ini makna johar ini mempengaruhi pada jisim. Tapi jisim ini apakah sudah pasti johar? Belum tentu. Malaikat johar juga, tapi tidak punya bentuk berdasarkan pendapat filsafat. Paham? Jadi makna yang ada di atas mempengaruhi pada yang di bawah tidak mempengaruhi yang di atas. Paham? Kata lain, al-mukawwim fil a'la, mukawwim fil safil. Sesuatu yang punya suatu juzuk yang ada di atas, maka juzuk yang di atas ini mempengaruhi juzuk yang ada di bawah tanpa ada kebalikan. Surahnya paham? Penjelasannya paham? Inilah maksud inna, sesuatu yang terbentuk, bahwa sungguh semua yang terbentuk dengannya sesuatu oleh yang tinggi, baik dia itu jenis ataupun niscaya terbentuk dengannya sesuatu yang ada di bawah tanpa ada kebalikan, tanpa ada timpal balik. Kenapa? Li'annal a'la, karena bahwa sungguh yang tinggi itu adalah juzuk daripada yang ada di bawah tanpa ada kebalik. Jadi gini, ini yang besar. Yang besar ini kan udah masuk yang kecil semuanya. Yang kecil kan belum tentu menguasai yang besar, ya enggak? Bupati tidak mempengaruhi gubernur. Gubernur pasti di bawahnya ada apa? Begitulah analogikanya. Paham? Baik yang di atas itu jisim, jinson ataupun Kalau berarti jisim ini. Ini idafi ya. Idafi mempengaruhi kepada yang di bawahnya. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Sekarang wa kullu ma yang kasimu ilaihil asfalu yang kasimu ilaihil a'la min ghairi aksin. Ada 2. Dan semua sesuatu yang terbagi kepadanya sesuatu oleh yang di bawah, terbagi kepadanya oleh yang tinggi tanpa ada kebalikan. Ini ada 2. Jadi persoalan ini ada 2. Mukawwim dengan mukasim. Ataupun mutakawim dengan mungkasim. Kalau mutakawim, apa yang terbentuk di atas, maka di bawah juga dipengaruhi oleh yang di atas. Yang terbentuk di bawah tidak mempengaruhi yang di atas. Insan ada natik. Apakah natik mempengaruhi pada hewan? Enggak. Tapi hewan mempengaruhi pada insan. Buktinya apa? Makna insan apa? Salah satunya hewan. Sekarang yang kedua apa? Mungkasim. Sesuatu yang terpecah, yang terbagi di bawah, itu belum tentu terbagi di atas. Begini, surahnya begini. Hayawan. Ini jelas ya? Oke. Hayawan terbagi ada berapa? Hayawan terbagi pada berapa? Insan dan kata lain natik. Natik itu khususnya apa? Pada insan. Yang kedua sahil. Sahil itu apa? Pada faras. Oke.
Oke. Oke. Ini natik, aduh. Kok tulisannya bukan natik? Oke, natik, hewan terbagi pada natiknya. Ini natik ya insan, sahil ya faras, ya kan? Secara otomatis di atas hewan apa? Jisim lah misalnya. Maka otomatis jisim juga ada jisim yang model bisa berpikir, yakni manusia. Ada jisim yang model sahil. Otomatis terbagi kan? Kalau yang di bawah terbagi, maka ada jisim yang model natik, ada yang model sahil. Paham? Ataupun di atasnya jisim nami. Jisim nami maknanya apa? Benda yang bisa berkembang biak. Di bawah jisim nami, hayawan kan? Oke, hayawan. Hayawan ini terbagi pada natik, lihat fokus aja di sini, natik dan secara otomatis berarti jisim ini juga terbagi. Ada jisim yang berkembang biak bentuknya berpikir, ada yang sahil. Paham? Ada juga bukan itu. Apa? Tumbuhan kan? Tumbuhan apa? Tumbuhan adalah berkembang biak, tapi tidak natik, tidak juga Tapi yang terbagi, suatu yang terbagi di bawah, di atas juga terikut terbagi. Tidak sebaliknya. Gini, jisim nami terbagi berapa? Taruhlah misalnya gini. Hewan dan nabat adalah hewan, nabat. Oke? Yang bergerak dengan yang tumbuh. Apakah yang di bawahnya apa di bawah hewan? Di bawah hewan insan. Insan, yang kedua faras. Apakah dia juga terbagi pada dua ini? Ini, jisim ini terbagi pada dua. Pembahagian ini apakah mempengaruhi pada insan? Berarti ada insan hayawan, ada insan nabat. Ada insan yang nabat? Enggak. Jadi yang terbagi di atas tidak mempengaruhi kepada terbaginya di bawah. Paham? Tapi yang terbagi di bawah itu pasti mempengaruhi pembagian. Mana mempengaruhi? Ikut terlibat juga terbagi di atas. Hatta johar. Tadi apa? Jenis yang paling tinggi apa jawab? Insan, hewan terbagi berapa? Insan dan faras. Berarti ada johar yang insan, ada johar yang... Tapi saat johar terbagi dua. Apa johar? Johar ada yang jisim, ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Apakah insan juga ada yang tidak berbentuk? Enggak. Jadi yang terbagi di atas belum tentu di bawah ikut terbagi. Yang terbagi di bawah di atas juga ikut terbagi. Fatanabbah, ini sangat penting. Saya dulu sulit memahami ini dalam kitab Syarah Tahzib. Sulit saya memahaminya. Oke? Mungkin di Syarah Sulam jarang disebutkan pembahasan ini. Ini emang di Mutawasid baru disebutkan. Paham? Kesimpulan, juzuk yang ada di atas itu mempengaruhi yang di bawah tanpa ada kebalikan. Yang terbagi di bawah ikut terbagi yang di atas tanpa ada kebalik. Penting ya, mutakawim dengan Alhamdulillah. Oke, wa kullu ma yang kasimu, semua sesuatu yang terbagi kepadanya suatu oleh yang di bawah. Apa? Hayawan terbagi kepada insan dan faras. Itu ikut terbagi kepadanya yang di bawah oleh yang tinggi tanpa ada kebalikan. Tanpa ada kebalikan. Maksudnya apa? Yang terbagi di atas tidak ikut. Oke. Kenapa? Karena yang di bawah li'annal asfala wa aqsamahu afradun lima fawqahu bila aksin. Karena bahwa sungguh yang di bawah dan pembahagian-pembahagian yang di bawah itu adalah afrad bagi sesuatu yang di atasnya tanpa ada kebalik. Gini, bawah dengan di atas, di bawah itu kan dikuasai oleh yang atas kan? Yang di bawah misalnya hewan dan pembahagian-pembahagian pasti di bawah apa? Jisim, ya kan? Manusia ya jisim. Kuda juga Jadi yang terbagi ini juga ini ikut terbagi. Tapi kalau yang di atas terbagi ini belum tentu. Paham kan? Karena ranah di atas lebih luas, ini lebih yang kalau luas terbagi belum tentu yang di bawah terbagi. Kenapa? Karena dia ruangnya lebih kecil, ini lebih besar. Paham? Jadi yang di anal asfal yang di bawah dan pembahagian-pembahagian itu adalah afrad daripada yang di atasnya.
Jisim. Apa afrad jisim? Ada jisim nami, ada apa? Hayawan. Iya kan? Ataupun gairun nami boleh juga. Oke. Paham ya? Alhamdulillah. Wabillahi ta'ala atau taufiq. Ini sangat penting. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke kuliah khamsah yang 3, yakni fasal. Wal faslu juz'ul mahiyatis sadiqu 'alaiha fi jawabi ayyuma huwa kan natiqi bi'tibari mahiyatil insani wa in syi'ta qulta huwal kulliyu al maqulu 'alal mahiyati fi jawabi ayyuma huwa qaulan dzatiyan. Dan fasal apa definisi fasal? Juz'u mahiyah. Yang terbenar kepada mahiyah, yang cuma terbenar ya, yang terbenar kepada mahiyah. Oke, yang mana fasal itu dalam jawaban ayyumahu. Wah, ingat, fasal itu adalah juzuk mahiyah. Juzuknya satu hakikat adalah fasal. Yang mana kalau juzuk ya terbenar kepada mahiyah tersebut. Dan fasal itu jatuh daripada pertanyaan ayyumahuwa. Ayyumahuwa. Ataupun ayyu syai'in, ini bukan ma istifham tapi ma mausul. Ayyumahu huwa. Seperti insan. Insan, hewan, natik. Natik itu adalah juzuknya insan, ya kan? Juzuk daripada yang mana natik itu terbenar kepada insan. Dan natik itu adalah jawaban daripada ayyu mahuwa. Oke, ayyu mahuwa. Kenapa? Karena saat disebutkan hayawan, terbenar kepada insan, terbenar kepada apa? Hewan. Gerak yang model bagaimana itu? Gerak yang model bagaimana? Oh, gerak yang model bisa berpikir. Oh, nggak masuk binatang. Jadi hadirnya natik untuk memisahkan, membedakan antara insan dengan faras. Kan natiki seperti natik dengan iktibar, natik itu adalah mahiyah daripada Wa in syi'ta, dan jika engkau berkeinginan, engkau berkata, ini definisi model kedua ya. Kalau kamu ingin definisi model kedua, silakan. Apa? Huwal kulliyu al-maqulu 'alal mahiyati fi jawabi ayyuma huwa qaulan dzatiyan. Fasal adalah kulli yang dihamalkan di atas mahiyah. Pada jawaban ayyumahu akan sebagai hamal dzati. Makna hamal dzati adalah dia juzuk mahiyah. Kan ada kan di Sulam Menorang, ada dzati, ada arif. Oke, hadzal qismu salisu minal kulliyatil khamsi wa huwal faslu. Ini adalah pembahagian yang ketiga daripada kuliah khamsah. Apa? Fasal. Apa definisi fasal? Apa hakikat fasal? Wa hakikatuhu ma dzakarna fil asli. Hakikat fasal adalah sesuatu yang telah kami sebutkan pada asal. Mana asal? Pada matan. Fa qauluna juz'ul mahiyah yukhrijun naw'a wal khassa wal aradal amma. Maka perkataan kami pada definisi ini lagi apa? Ditafkik definisi ya. Bedah definisi. Bedah setiap kalimat yang ada pada definisi. Apa definisi fasal? Juz'ul mahiyah. Kata-kata juz'ul mahiyah itu mengeluarkan no. No apa? Tamamul mahiyah. Dan mengeluarkan khas. Khas itu di luar mahi. Dan arat am. Arat am juga di luar mahi. Wa qauluna, dan perkataan kami as-sadiqu 'alaiha yukhriju juz'al maddiyah kasaqfi masalan lil baiti fa innahu juz'un minhu wa la yusdaqu 'alaihi fala yusamma faslan. Kata-kata as-sadiq 'alaiha itu mengeluarkan juzuk maddi, juzuk materi, seperti atap, masalan. Atap bagi rumah. Gini, atap adalah bagian daripada rumah enggak? Tadi sama kayak fasal. Fasal kan adalah bagian daripada insan. Sebagaimana atap bagian daripada ruh. Oh, beda. Atap bagian daripada rumah itu bagian materinya. Juzuk maddi. Fa'innahu, maka bahwa sungguhnya atap itu bagian daripada minhu, daripada rumah. Wala yusdaku alaihi, dan tidak dihamalkan akannya atap di atasnya rumah. Maka tidak dinamakan akannya juzuk maddi akan Boleh nggak kita katakan, apa itu rumah? Atap. Bisa nggak? Oke, apa itu rumah? Atap. Salah. Atap adalah bagian daripada. Tapi apa itu insan? Boleh nggak jawab dengan natik? Nih, natik adalah bagian daripada insan. Tapi saat ditanyakan insan, boleh nggak jawab dengan natik? Boleh. Boleh kita hamalkan natik kepada insan. Berbeda dengan atap. Apa itu rumah atap? Nggak boleh. Paham ya? Paham? Jadi kata-kata as-sadiq mana sadiq yang dihamalkan kepadanya mahiyah. Walaupun dia juzuk, dia sah dihamalkan kepada mahiyah. Wa qauluna
Fi jawabi ayyuma huwa mengeluarkan jenis. Kata-kata dia jatuh ataupun jawaban pertanyaan daripada jawaban ayyuma huwa itu mengeluarkan jenis karena jenis adalah jawaban daripada ma huwa. Fa innahu juz'un minal mahyati sadiqun 'alaiha lakin la yuhmalu 'alaiha fi jawabi ayyuma huwa. Maka bahwa sungguh jenis itu juzuk daripada mahiyah, ya enggak? Hewan itu juzuk daripada insan kan? Oke. Fa innahu maka bahwa sungguh jenis itu juga bahagian daripada mahiyah, ya kan? Hewanlah bahagian daripada insan. Sadiqun 'alaiha yang sah dihamalkan akannya hewan di atasnya. Di atasnya apa? Di atasnya mahiyah. Lakin namun tidak dihamalkan akannya hewan di atasnya mahiyah pada jawaban ayyuma huwa. Bal fi jawabi ma huwa. Akan tetapi pada jawaban ma huwa inda syirkah. Saat kapan? Saat ada pertemuan di antaranya satu mahiyah dan di antara mahiyah lain pada pertanyaan. Begini. Fi jawabi ayyuma huwa itu keluar jenis. Gini. Jenis dengan fasal sama-sama bahagian. Natik adalah bahagian daripada insan, hewan juga bagian pada mana insan kan? Bedanya apa? Natik jawaban daripada ayyuma huwa, hewan jawaban daripada ma huwa. Oke. Dan gini. Ayyuma huwa insan, boleh nggak jawab dengan natik? Boleh. Tapi boleh nggak kita tanya apa itu insan? Hewan. Nggak boleh kita jawab ma huwa insan dengan hewan, nggak boleh. Kalau infirat ada di belakang, kalau dia sendiri nggak boleh. Harus digabungkan yang lain. Kenapa? Karena kesempurnaan makna hewan tidak sepenuhnya ada pada insan, tapi harus ada apa? Inilah makna inda syirkah. Saat ada syirkah, oke, ada syirkah di antara satu mahiyah dengan mahiyah yang lain pada pertanyaan. Maka jawaban hewan kapan? Ma huwa insan wal faras. Jawabannya adalah hewan. Paham? Jadi natik jawaban pada ayyuma huwa, jenis jawaban mahwa. Keduanya sama-sama juzuk mahiyah. Bedanya apa? Satu jawaban pada ayyuma huwa, satu lagi mahwa. Tapi walaupun mahwa dia harus ada digabungkan dengan mahiyah yang lain. Paham? Wa amma qauluna wa in syi'ta qulta huwal kulliyu. Adapun perkataan kami wa in syi'ta qulta huwal kulli fa na'ni bihi annaka mukhayyarun fi ta'rifil fasli bi kullin min hadaini ta'rifaini wa mawaddahuma wahidun wa in ikhtalafat ibaratuhuma. Kata-kata wa in syi'ta qulta huwal kulli, maka kami maksud dengan kata-kata itu bahwa sungguh engkau itu bebas dalam memilih, ya. Bebas memilih. Mukhayyar itu bebas memilih dalam definisi fasal dengan tiap-tiap daripada ini dua definisi. Jadi terserah. Wa in syi'ta boleh kamu pilih definisi yang pertama, boleh yang kedua. Wa mawaddahuma wahidun, dan kesimpulan kedua definisi itu satu. Walaupun definisinya berbeda ibaratnya, tapi kesimpulannya sah. Wa ini ikhtalafat ibaratuhuma, sekalipun ibaratnya berbeda. Walaupun ibarat definisi ini dua ini berbeda, tapi kesimpulannya sah. Boleh kamu pilih yang pertama, boleh juga yang kedua. Oke. Faqauluna aidan fi hadha ta'rifil kulli yukhriju syakhsiyya fala yakunu faslan abadan. Oke. Apa wa in syi'ta qulta? Apa definisi wa in syi'ta qulta? Fasal al-kulliyu. Al-kulli dengan kata-kata al-kulliyu mengeluarkan syaksun. Maka perkataan kami juga pada definisi pada ini ta'rif, yakni ta'rif yang kedua. Apa definisi yang kedua daripada fasal al-kulliyu kan? Al-makul. Kata-kata al-kulliyu mengeluarkan syaksi. Fala yakunu, maka syaksi itu bukanlah fasal selamanya. Syaksi itu tidak pernah menjadi fasal. Wa qauluna al-makulu alal mahiyah itu mengeluarkan juzuk mad. Ini udah saya jelaskan di bawah. Al-makul yang sah dihamal kepada mahiyah. Kalau maddi nggak sah dihamal, walaupun dia juzuk tapi tidak sah dihamal. Wa qauluna fi jawabi ayyuma huwa itu mengeluarkan no dan mengeluarkan jenis arat am. Ini saya rasa jelas. Wa qauluna qaulan dzatian itu mengeluarkan khas. Kata-kata qaulan dzat hamal dzati. Gini, natik itu adalah juzuk yang mana dia bahagian daripada diri insan. Insan itu hewan natik, maka natik adalah makna yang ada di dalam insan. Berarti keluar khas. Khas itu walau dia terkhusus dengan insan, tapi dia bagian luar. Bagian luar. Kata-kata qaulan dzatian mengeluarkan khas.
Kenapa? Fa innaha kulliyun maqulu 'alal mahyati fi jawabi ayyuma huwa walakin qaulan aradiyan la dzatiyan. Fa innaha, maka bahwa sungguh khas itu kulli. Gini, apa itu manusia yang bisa ketawa? Kan cuma manusia yang bisa ketawa kan, selain manusia tidak bisa ketawa. Kulli kan? Ketawa itu kulli kan? Sah nggak dihamal? Apa itu manusia yang ketawa? Sah kan? Sah dihamal baik kepada in dan sama-sama pada jawaban ayyuma huwa. Jadi gini, khas dengan fasal sama-sama jatuh pada pertanyaan ayyuma huwa. Fasal berangkat daripada pertanyaan ayyuma huwa, khas juga ayyumahu. Keduanya sama-sama kulli, sama-sama berangkat daripada pertanyaan ayyuma huwa. Perbedaannya apa? Kalau fasal dzati dialah bagian dari dalam, kalau khas bagian dari lu. Fa innaha kulliyun maqulun 'alal mahyah fi jawabi ma huwa. Namun akan sebagai hamal yang aradi, yang di luar, bukan zati. Paham ya? Karena esensi insan kan bukan ketawa. Tanpa ada ketawa manusia tak ada kan? Tapi tanpa ada natik bukan manusia itu. Paham ya? Oke, tambihun. Fi anna kulla wahidin minal jinsi wal fasli kad yakunu qariban lima huwa jinsun wa faslun lahu wa kad yakunu ba'idan. Tambih, pemberitahuan pada bahwa sungguh tiap-tiap daripada jenis dan fasal kadang-kadang ada di tiap-tiap keduanya itu karib bagi sesuatu yang dianya itu jenis dan fasal baginya jenis, kadang-kadang ini masuk dalam pembahasan bahwa jenis itu ada jenis karib, ada jenis ba'id. Fasal ada fasal karib, ada fasal ba'id. Oke ya. I'lam, ketahui olehmu anna kulla wahidan minal jinsi wal fasli kad yakunu qariban lima huwa jinsun wa faslun lahu wa kad yakunu ba'idan. Ketahui olehmu bahwa sungguh tiap-tiap daripada jenis dan fasal kadang-kadang ada dianya tiap-tiap jenis dan fasal itu karib bagi sesuatu yang sesuatu adalah jenis dan fasal baginya aja kadang-kadang ba'id. Yani fasal dan jenis ada terbagi dua. Ada jenis karib dan ba'id, ada fasal karib, ada fasal ba'id. Oke. Jadi begini, saya jelaskan dulu baru kita masuk dalam. Ada spidol satu lagi. Jadi gini. Insan adalah jenis daripada insan adalah hewan. Oke. Hewan itu terbenar kepada insan, terbenar kepada pas. Makna hewan pas kepada insan dan pas kepada faras, tidak lebih. Oke, maka hewan ini adalah jenis karib bagi insan dan jenis karib bagi faras. Oke. Nami juga terbenar kepada insan, karena insan adalah suatu yang bisa berkembang biak dan juga terbenar kepada faras. Tapi ada nami juga, bukan juga terbenar kepada yang lain, yakni nabat. Jadi makna nami tidak full kepada dua ini, tapi masuk yang lah. Maka hubungan nami adalah jenis bagi insan, tapi jinsun yang ba'id, karena dia ada perantara hewan. Yang dekat hewan, maka di belakangnya satu langkah lebih jauh daripada hewan. Oke. Kalau hewan kan langsung ke insan, langsung ke faras. Gimana? Kenapa? Jadi hewan terbenar kepada insan, terbenar kepada faras. Oke, hewan itu adalah jenis bagi insan. Nami juga jenis bagi insan dan jenis bagi faras. Tapi juga ada makna nami yang terbenar kepada selain keduanya. Jadi tidak full. Oke. Jisim, gak fullnya apa? Masih masuk nabat. Ya kan? Jisim juga terbenar pada insan. Dan juga terbenar pada faras. Karena insan juga jisim, faras juga jisim. Tapi masuk yang lain. Masuk nabat dan masuk hajar. Karena apa? Batu juga jisim kan? Nabat juga jadi lebih jauh lagi. Nami jauh, sedangkan jisim lebih jauh. Jauhar insan jisim jenis bagi insan dan jenis juga bagi faras. Tapi dia masuk yang lain, masuk yang tidak berbentuk.
Oke, sesuatu kan di dunia ini bukan cuma yang ada bentuk kan, ada juga yang tidak ada bentuk. Bahkan ada yang mengatakan johar masuk pada Allah. Allah sah kita katakan johar. Sekalipun di situ ada perdebatan logawi. Oke. Nah, masuknya johar bagi insan lebih jauh lagi ketimbang jisim. Oke. Pertama, ini jenis qarib bagi insan. Kalau nami ba'id, ini ba'id, ini ba'id. Tapi ba'idnya nami dengan satu derajat. Ini satu di belakang hewan. Kalau jisim 2, kalau johar 3. Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Ini kesimpulan pembahasan jenis ada qarib, ada ba'id. Fasal terbagi keduanya selanjutnya akan kita bahas. Yuk kita kembali ke kitab. Amal jinsu faqad alimta annahu al-juz'ul ladzi huwa tamamul mushtaraki bainal mahiyati wa mahiyatin ukhra. Adapun jenis, maka engkau telah mengetahui bahwa sungguh jenis itu adalah juzu alladzi, yang juzu itu adalah kesempurnaan yang mustarak yang bertemu di antara satu mahiyah dan mahiyah yang lain, ya kan? Hayawan adalah juzu yang menyempurnakan dua, yakni insan dan faras. Fa in kana tamamul mushtaraki bainal mahiyati wa baina kulli mahiyatin tusyarikuha fihi fa huwa jinsun qaribun litilkal mahiyati. Maka jika adalah kesempurnaan mustarak, misalnya makna jenis itu full mustaraknya di antara satu mahiyah dan di antara mahiyah yang lain. Mahiyah yang lain bagaimana? Tusyariku, yang berkongsi mahiyah yang lain akan mahiyah yang pertama padanya jenis. Bahwa maka jenis ini dinamakan jenis qarib bagi sedemikian mahiyat. Hewan. Apabila hewan ini tamamul mustarak, maknanya full kepada insan dan full kepada faras, ya kan? Fa in kana tamamul mustarak, apabila kesempurnaan mustarak di antara satu mahiyah dan mahiyah yang lain, yang mana mahiyah faras bertemu dengan insan pada hayah, maka hubungan hewan dengan insan dengan faras adalah jinsun qarib litilkal mahiyah. Paham? Wa in kana tamamul mushtaraki bainal mahiyati wa baina ba'dhi ma yusharikuha fihi duna ba'dhin akhar fa huwa jinsun ba'idun imma bi martabatin wahidatin. Oke. Dan jika adalah kesempurnaan yang mustarak di antara satu mahiyah dan di antara sebahagian mahiyah, ini mahiyah. Di antara sebahagian mahiyah yang bertemu dianya mahiyah yang kedua akan mahiyah yang pertama padanya jenis. Tidak sebahagian yang lah, maka dianya itu adalah jenis ba'in. Lihat. Apa? Nami. Nami itu lihat. Wa in kana tamamul mushtarak. Makna nami itu dapat mempertemukan insan dengan faras enggak? Sama-sama berkembang, sama-sama namin. Tapi ada satu bagian yang tidak Oke, ini makna. Dan jika ada tamamul mushtarak di antara mahiyah insan, taruhlah insan, dan sebahagian mahiyah yang lain, apa? Tidak masuk sebahagian mahiyah yang lain. Nabat. Maka insan dengan faras, hubungan nami dengan insan dengan faras adalah jenis karena ada masuk yang lain. Paham ya? Jadi nami itu mempertemukan insan dengan faras. Padahal ada satu lagi yang masuk di bawah nami. Maka insan dengan faras dengan nami hubungannya apa? Jenis lain. Imma bimartabatin wahidatin in lam yakun tahtahu tamamun mushtarakun akhasu minhu illa wahidan wa imma bi aktsara min martabatin wahidatin in ta'addada ma tahtahu min tamamil mushtarakil akhasi wa bi qadri ta'addudihi tazdadu martabatu dzalikal jinsi fil bu'di. Adakala jenis ba'in itu, ini imma jenis ba'in. Adakala jenis ba'in itu dengan martabat satu. Ingat, hewan itu qarib. Nami lebih ba'in, satu martabat kan? Satu lebih jauh daripada hewan. Kalau nami, jisim lebih dua, martabat dua. Johar, 3. Jadi makin ke belakang makin jauh. Imma bimartabatin wahid. Adakala dengan satu martabat. Jika tidak adalah di bawahnya, itu kesempurnaan mustarak yang lebih khusus daripadanya jenis kecuali maknanya apa? Jadi gini, kesempurnaan maknanya kan kalau nami bukan cuma insan dan faras, ada satu lagi
Jadi yang kosongnya cukup muatnya cuma satu lagi. Nah, kalau muatnya lebih daripada satu, itu lebih jauh lagi. Kalau muatnya lebih dari dua, itu lebih jauh lah. Kalau nami ada makna yang kosong, apa nah? Jadi bukan terkhusus pada insan faras dan ada nama nabat. Kalau jisim masuk insan dan faras dan masuk juga nabat, ada satu lagi, ada makna yang kosong. Dua, bisa masuk dua. Apa? Ha? Johar, masuk yang lain lagi. Tiga. Paham ya? Inilah makna. Jika tidak adalah di bawahnya jenis, yang nami, misalnya, kesempurnaan mustarak yang lebih khusus daripadanya jenis, kecuali satu. Maksudnya, yang ada di bawahnya cuma satu yang tidak masuk itu. Jadi maknanya apa? Kesempurnaan makna nami insan, faras, dan nabat. Cuma masuk insan dan faras, maka sisa satu, ruangnya satu untuk masuk nabat. Wa imma adakala lebih daripada satu, wa imma adakala lebih banyak daripada martabat Inta ada jika berbilang-bilanglah sesuatu yang ada di bawahnya daripada kesempurnaan mustarak yang lebih khusus. Wa biqadri dan dengan kadar berbilang-bilangnya yang ada di bawahnya, bertambahlah martabat sedemikian jenis pada kejauhan. Maksudnya apa? Adakala satu martabat, adakala lebih. Kapan lebih? Kalau lebih banyak ruang yang kosong. Semakin luas, semakin jauh. Paham ya? Tadi saya udah jelaskan. Sekarang contoh. Wa misalu jinsil ba'i, wa misalu jinsil karib, al-hayawanu binisbati ilal insan wa nahwihi. Contoh jenis karib hayawan dengan nisbah kepada insan dan seumpamain. Fa'innahu, maka bahwa sungguh hayawan itu kesempurnaan mustarak di antara insan dan faras masalan. Oke. Thumma la tajidu syai'an yusyarikul insan fil hayawaniyati illa wajadtal hayawana wa tamamul mustaraki bainahu wa bainal insani. Kemudian engkau tidak temukan sesuatu yang lain yang dapat, yang sama-sama, yang musyarakah sesuatu yang lain akan insan pada hayawaniyah, kecuali engkau temukan akan hayawan itu kesempurnaan mustarak di antaranya suatu yang lain dan di antara insan. Jadi gini, hewan adalah, udah saya jelaskan nih berapa kali, nggak perlu saya panjangkan lagi. Fa'innahu, hewan itu adalah makna sempurna di antara insan dan faras. Tsumma la tajidu, maksudnya apa? Engkau tidak akan temukan ada sesuatu lain yang sama-sama dengan insan masuk di bawah hewan, kecuali hewan ini terbenar kepada dua ini. Maksudnya apa? Hewan cuma terbenar kepada insan dan sesuatu yang musyarakah dengan insan pada apa itu faras. Wa kadzalikal al-jismu binisbati ilal hajar masalan fa innahu tamamul mushtaraki bainahu wa bainal ma'i thumma la tajidu syai'an yusyarikul hajra fil jismiyati illa wajadta al-jismal juz' alladhi huwa tamamul mushtaraki bainahu wa bainal hajri fa huwa jinsun lahuma qaribun. Begitu juga jisim dengan nisbah kepada hajar masalan. Oke, jisim jenis karibnya apa? Oke, hajar. Di bawah jisim ada apa? Ada hajar. Maka jisim kepada hajar, nisbah jisim kepada hajar sebagaimana nisbah hewan kepada insan. Maka jisim itu adalah jenis karib bagi batu. Wa kadzalika. Tapi jisim itu juga gini, di bawah jisim ada dua, batu sama air. Batu sama Maka jisim itu jenis karib bagi batu dan bagi air. Begitu juga jisim dengan nisbah kepada hajar. Ini contohnya. Fa'innahu, maka bahwa sungguh jisim itu kesempurnaan mustarak di antaranya batu dan di antara air. Tsumma, kemudian engkau tidak temukan sesuatu yang lain yang musyarakah akan hajar pada jismiyah, kecuali engkau temukan akan jisim, yang jisim itu adalah juzu, yang juzu itu adalah tamam mustarak di antaranya jisim dan di antaranya Fahwa, maka jisim itu adalah jenis bagi batu dan air yang karib, dianya jenis. Jadi jenis karib bagi batu dan air adalah jisim. Oke, jelas ya?
Wa mithalu jinsil ba'id al-jismu binisbati ilal insani fa innahu tamamul mushtaraki bainahu wa bainal hajar fa huwa jinsun lahuma. Dan contoh jenis ba'id itu jisim dengan nisbah kepada insan, ya kan? Jisim nisbah kepada dia harus ada melewati hewan. Oke. Fa innahu, maka bahwa sungguh jisim itu kesempurnaan mustarak di antaranya insan dan di antara batu. Bahwa maka jisim itu adalah jenis bagi batu dan bagi insan. Jisim menjadi jenis bagi batu tapi jenis karib. Ya kan? Jisim menjadi jenis bagi insan ba'id. Tsummal jismu mushtarakun bainal insani wal faras. Kemudian jisim juga mushtarak di antara insan dan faras, kan? Jisim, faras juga jisim, suatu yang berbentuk. Faras juga insan adalah jisim, juga jisim, faras juga Tapi jisim bukan cuma dua ini, ada terbenar kepada yang lain, apa? Batu dan air. Jadi kesempurnaan makna jisim bukan pada insan dan faras saja. Itulah. Kemudian jisim itu mushtarak di antara insan dan faras. Walaysa huwa tamamul mushtaraki bainahuma. Walaysa huwa, dan tidaklah dianya jisim, huwa ini kembali kepada jisim, dan tidaklah jisim itu kesempurnaan mushtarak di antara keduanya. Maksudnya apa? Jisim itu bukanlah makna yang full pada insan dan faras. Yang mushtarak di antara keduanya, yang mempertemukan insan dan faras adalah hewan. Jisim juga mempertemukan antara insan dan faras, tapi ada yang lain. Ya, paham, Dek? Paham? Li'annahuma yashtarikani fi ajza'in ukhra ka kaunihima hassasaini wa mutaharikaini bil iradati. Karena bahwa sungguh keduanya insan dan faras itu bertemu keduanya pada juzuk yang lain. Seperti keduanya yang memiliki panca indera dan yang bergerak keduanya dengan irah. Gini, jisim itu adalah juzuk daripada insan nggak? Insan pasti jisim. Faras adalah pasti jisim. Tapi bukan satu-satunya jisim itu menjadi juzuk bagi insan. Karena insan itu juga juzuk bagi hassas. Hassas itu yang panca indera, yang memiliki panca indera, ya kan? Binatang memiliki panca indera, manusia juga panca indera. Panca indera juzuk daripada insan. Dan juga juzuk daripada. Dan mutaharik bil iradah. Mana mutaharik bil iradah apa? Hayawan. Oke, hayawan adalah juzuk daripada insan. Hayawan juzuk daripada dan pas maknanya ke insan dan faras. Paham? Oke. Fal jismu, maka jisim jinsun ba'idun lil insan wa nahwihi kal faras. Jisim itu jenis ba'id bagi insan dan seumpamanya seperti faras, dan karib bagi hajar. Summa idza nazarta wajadta lil insani tamamal mushtaratin akhar tahtal jismi akhassa minhu wa bainahu wa baina mahiyatin ukhra kan nami. Fa innahu tamamul mushtaraki bainahu wa baina syajar. Tsumma tajidu tahtahu tamamun mushtarakun akar kal hayawani bainahu wa bainal faras wa huwa akhassu minan nami. Fal jismu ba'idun minal insan bi martabataini wan nami bi martabatin wa hakadha fal tahtabir qurbal ajnasi wa bu'daha. Kemudian apabila engkau perhatikan, niscaya engkau temukan bagi insan akan kesempurnaan mustarak yang lain di bawah jisim, yang lebih khusus yang lain itu daripada jisim. Jadi gini, kalau kamu perhatikan hubungan antara jisim, insan dan faras, kamu akan menemukan ada yang lain. Ada yang mustarak dengan insan dan faras. Apa? Hajar. Nabat. Air. Paham? Jadi jisim bukan cuma insan, bukan juga faras, tapi batu juga jisim. Jadi ada yang mempertemukan insan dan faras dengan batu. Sama-sama apa? Sama-sama berbentuk. Sama-sama yang berbentuk. Insan masuk, air bentuk, binatang juga masuk. Jadi bukan cuma insan dan faras. Jadi apabila engkau perhatikan, niscaya engkau akan temukan insan itu tamam mustaraknya. Maksudnya apa? Dia ada kongsi yang lain. Ada yang bertemu dengannya di bawah jisim. Yang lebih khusus daripada ini. Apa? Batu tadi. Paham? Insan ini dan faras ada yang bertemu dengan dua ini yang lain di bawah. Jadi di bawah naungan jisim bukan cuma dua, ada yang lain. Bainahu, di antaranya insan dan di antara mahiyah lain. Jadi begini.
Ini maksudnya apabila engkau perhatikan, niscaya engkau akan temukan bagi insan ada yang mustarak yang lain di bawah jisim yang lebih khusus. Ini minhu ini saya klarifikasi. Damirnya tadi saya salah. Cuma saya ulang ya. Kemudian apabila engkau perhatikan, niscaya engkau temukan bagi insan akan tamam mustarak yang lain yang lebih khusus di bawah jisim yang lebih khusus daripada jisim. Di antaranya insan dan di antara mahiyah lain seperti nami. Maksudnya insan, apabila engkau perhatikan insan ini, ada yang mempertemukan insan dengan faras yang lebih khusus daripada jisim. Apa nami juga mempertemukan insan dengan faras, ya enggak? Yang mana nami dengan jisim lebih khusus mana? Lebih khusus nami. Karena batu nggak berkembang, air juga nggak berkembang. Paham? Dan kalau kita perhatikan lagi, ada yang mempertemukan insan dengan faras lebih khusus daripada nami. Ini inilah maksudnya. Wa idza nadarta wajadta lil insani tamamal mushtaraki tahtal jismi, ya kan? Mushtarak akhar tahtal jismi akhassa minhu bainahu wa baina mahyatin ukhra kan nami. Oke? Apabila engkau perhatikan insan ini ada yang mempertemukan dia dengan faras yang lebih khusus daripada jisim. Bainahu, yang mana di antaranya insan dan di antara mahiyah lain, yakni faras, seperti apa? Nami. Ada yang mempertemukan insan dengan faras yang lebih khusus daripada jisimnya nami. Ada yang mempertemukan insan dengan faras yang lebih khusus daripada nami, yakni hayawan. Summa ini. Fa'innahu seperti fa'innahu, maka bahwa sungguh nami itu kesempurnaan mustarak di antara insan, di antara pohon. Pohon kan berkembang kan? Dari kecil, binat manusia juga mempertemukan keduanya, tapi masuk yang nami lebih khusus daripada jisim. Summa tajidu tahtahu tamamun mustarakun akhar. Kemudian engkau temukan di bawahnya nami, tahtahu kembali kepada nami. Kemudian engkau temukan di bawahnya nami ada kesempurnaan yang mustarak yang lain seperti hayawan di antara insan dan di antara wahwa, dan hayawan itu lebih khusus daripada tadi ya. Kalau kamu perhatikan, ada yang mempertemukan insan dengan mahiyah yang lain yang lebih khusus daripada nami. Apa? Faras. Insan bisa bertemu dengan faras di bawah hayawan. Fal jismu ba'idun minal insani bil martabataini, maka jisim itu jenis ba'id daripada insan dengan dua martabat, ya kan? Apa? Dari hayawan, nami. Dan nami dengan satu martabat kan, dia cuma melangkahi hewan aja. Begitulah, wahakata, begitulah. Maka hendaklah engkau latihan, engkau periksa ke dekatnya jenis dan jauhnya jenis.